Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Alanur Rahmah. Saya akan menjelaskan mengenai gangguan depresi. Pertama, apa itu gangguan depresi? Gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus tertekan atau kehilangan minat dalam aktivitas menyebabkan gangguan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah setiap kita mengatakan bahwa kita depresi, kita benar-benar dalam keadaan tersebut? Bisa saja, karena depresi dapat menyerang siapapun dalam keadaan apapun. Namun seringkali kita menyimpulkan bahwa perasaan sedih yang kita alami langsung berarti bahwa kita sedang mengalami depresi. Depresi berbeda dari kesedihan atau sukacita atau kehilangan hati. Apakah sedih masuk penyakit mental? Lalu apa perbedaannya dengan depresi? Kesedihan adalah emosi manusia yang dirasakan setiap individu pada saat-saat tertentu selama hidupnya. Rasa sedih adalah reaksi alami terhadap situasi yang menyebabkan gangguan emosi atau rasa sakit. Walau demikian, sedih bukanlah penyakit mental, walaupun ia termasuk ke dalam gejala depresi. Perbedaan antara kesedihan dan depresi. Kesedihan, pertama, masih mempertahankan harga diri. Kedua, berlangsung singkat. Ketiga, pikiran terfokus pada pemicu rasa sedih. Keempat, bersifat subjektif. Depresi, pertama, perasaan tidak berharga dan membenci diri sendiri. Kedua, berlangsung lama hingga berminggu-minggu. Ketiga, pikiran terfokus untuk mengakhiri hidup. Empat, bersifat diagnosis. Dua, macam-macam gangguan depresi. Satu, depresi mayor. Depresi yang membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu dan berlangsung hingga berbulan-bulan. Dua, depresi persisten. Depresi persisten atau distimia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi depresi yang bersifat kronis. Tiga, gangguan bipolar. Gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat drastis. Saat senang tiba-tiba menjadi sedih dan depresi. Empat, depresi psikotik. Depresi psikotik ditandai dengan gejala depresi berat yang disertai adanya halusinasi atau gangguan psikotik. 5. Depresi postpartum. Depresi postpartum adalah jenis depresi yang terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan, mirip seperti sindrom baby blues, namun berlangsung lebih lama. 6. Premenstrual dysphoric disorder. Jenis depresi yang menyerang wanita pada saat menjelang menstruasi, namun berbeda dengan sindrom pramenstruasi. 3. Gejala dan penyebab. Tanda atau gejala yang timbul. Pertama, mudah menangis, merasa sedih, atau putus asa. Dua, mudah marah atau frustasi, bahkan untuk hal-hal kecil. Tiga, kehilangan minat atau kesenangan. Empat, kesulitan berpikir, berkonsentrasi, membuat keputusan, dan mengingat sesuatu. Lima, menderita gangguan tidur seperti insomnia, menderita masalah fisik yang tidak dapat dijelaskan seperti sakit punggung atau sakit kepala. 6. Kelelahan dan kekurangan energi, sehingga tugas-tugas kecil pun membutuhkan usaha ekstra. 7. Berkurangnya nafsu makan dan penurunan berat badan, atau meningkatnya keinginan untuk makan dan menambah berat badan. 8. Sering merasa cemas atau gelisah. 9. Lambat berpikir, berbicara, atau menggerakkan tubuh. 10. Memiliki perasaan tidak berharga atau bersalah, terpaku pada kegagalan masa lalu, atau menyalahkan diri sendiri. 11. Memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Apakah saat gejala muncul artinya kita depresi? Self-diagnosis adalah mendiagnosis diri sendiri, mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Saat melakukan self-diagnosis, sebenarnya kamu sedang berasumsi seolah-olah kamu mengetahui masalah kesehatan yang dialami. Diagnosis tidak boleh dilakukan sendiri, namun kamu harus meminta bantuan tenaga ahli medis seperti dokter untuk mendiagnosis gejala kesehatan yang dialami, dengan menanyakan lebih detail tentang gejala yang dialami dan berapa lama gejala tersebut berlangsung. Penyebab gangguan depresi. Hingga kini penyebab depresi belum diketahui, namun beberapa faktor diduga bisa meningkatkan risiko seorang untuk mengalaminya. Pertama, mengalami krisis kepercayaan diri seperti merasa tidak berharga, terlalu bergantung dan pesimis. 2. Mengalami peristiwa traumatis atau stres. 3. Hubungan yang sulit atau masalah keuangan. 4. Menderita penyakit serius atau kronis. 5. Mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti beberapa obat tekanan darah tinggi atau obat tidur. 6. Anggota keluarga
Ada yang memiliki riwayat depresi, gangguan bipolar, kecanduan alkohol atau bunuh diri. 7. Memiliki riwayat gangguan kesehatan mental lainnya. 8. Penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. 4. Penanganan klinis. Psikolog melakukan diagnosis. Diagnosis depresi dapat dilakukan melalui beberapa metode pemeriksaan. Pertama, tanya jawab dan pemeriksaan fisik. Dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengajukan pertanyaan tentang kesehatan Anda. Hal ini dilakukan dokter untuk mengetahui penyebab depresi karena dalam beberapa kasus depresi disebabkan masalah kesehatan fisik. 2. Lab laboratorium. Dokter mungkin akan menyarankan Anda melakukan tes darah yang disebut hitung darah lengkap atau menguji tiroid untuk memastikannya berfungsi dengan baik. 3. Evaluasi psikiatri. Psikolog mungkin bertanya tentang gejala, pikiran, perasaan, dan pola perilaku Anda. Anda mungkin diminta untuk mengisi kuesioner untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 4. DSM-5, psikolog mungkin akan menggunakan kriteria depresi, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang diterbitkan oleh American Psychiatry Association untuk mendiagnosis. Berapa metode dapat menangani depresi? Pertama, psikoterapi. Metode penanganan yang umum dan sering disebut dengan terapi bicara atau terapi psikolog. 2. Kejut listrik. Diberi kejutan listrik untuk mempengaruhi kerja otak bagi pasien penderita depresi. 3. Pemberian antidepresan. Obat yang digunakan untuk menangani depresi. Menyeimbangkan kandungan neurotransmitter, memperbaiki suasana hati dan emosi. 4. Gaya hidup sehat, rajin olahraga, meditasi, dan merawat diri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.